Ibu, yang pertama yang ada di soal itu adalah tentang bacaan. Bapak Ibu, jika nanti ada bacaan, saran kami adalah silakan Bapak Ibu nanti screening saja membacanya. Screening, baca cepat, cari inti atau pokok dari pertanyaan yang ditanyakan. Jadi Bapak Ibu langsung ke soal. Nomor satu Bapak Ibu, nomor satu disampaikan dalam soal bahwa apa yang menyebabkan DBD dinaikkan menjadi level waspada. Jadi Bapak Ibu, clue dari nomor satu siapa? Di sini adalah clue-nya adalah level waspada. Level waspada tentunya kita akan cek di paragraf mana, kita screening saja kata waspada munculnya di mana di paragraf kedua. Apa yang menjadi level waspada karena kasusnya sangat tinggi, mencapai angka kematian juga besar. Sehingga coba kita tengok untuk opsi jawaban yang pertama adalah yang tepat karena C. Jumlah penderita selama Januari mengalami kasus yang mengalami kenaikan atau kita sebut signifikan. Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Berdasarkan 10 provinsi, jumlah kasus. Nah, ini key-nya Bapak Ibu. Key-nya di situ. Jumlah kasus tentunya adalah terkait dengan angka-angka. Bapak Ibu, silakan cari di paragraf mana ada angka. Di sini ditanyakan adalah selisih. Artinya Bapak Ibu menghitung selisih dari yang tertinggi dikurangi dengan yang terendah. Baik, kita cek selisih dari angka-angka tersebut dari kasus tertinggi adalah 2657 dengan 353. Jika kita disuruh mengurangi dari angka 2657 dikurangi 353, maka Bapak Ibu dengan cara cepat kurangilah angka satuannya. Maka angka satuan akan didapatkan nilai 4 Bapak Ibu. Jadi akan lebih cepat. Silakan setelah itu Bapak Ibu temukan opsi jawaban di mana opsinya yang satuannya adalah 4. Baik Bapak Ibu, kasus ini bisa dipakai untuk kasus penjumlahan juga. Nomor 3, kota manakah yang mengalami kasus DBD tertinggi tahun 2018? Ini key-nya di situ Bapak Ibu. Temukan kata kunci di situ. Kasus DBD tertinggi 2018 di paragraf ketiga adalah di Malang. Jadi membacanya adalah screening saja. Kemudian kita lanjutkan untuk nomor 4 Bapak Ibu. Berapakah total? Di sini nih muncul seperti nomor 2. Kalau ini berarti Bapak Ibu menjumlahkan dari 10 kasus di 10 provinsi tersebut. Maka silakan penjumlahannya pakai angka satuan saja Bapak Ibu. Angka satuan yang akan kita uraikan. Baik, kita tengok untuk kasus berarti ada di paragraf ketiga. Di sini ada angka 7 yang kita jumlahkan dengan selanjutnya dengan 8, 15, dengan 9, 24, dengan 7 adalah 31 ditambah dengan 0 masih konstan, ditambah dengan 7, 38, ditambah dengan 3, 41, kemudian ditambah dengan 3, 44, ditambah dengan 5, 49, ditambah 3 adalah belakangnya pasti 2. Karena kita dapat penjumlahan 52. Maka Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu cek opsi jawaban yang angka satuannya adalah 2 seperti itu. Berarti opsi mana? Tentunya D. Bapak Ibu kita lanjutkan nomor 5. Nomor 5 di sini disampaikan bahwa pernyataan berikut ini yang benar. Artinya Bapak Ibu ini membaca antara opsi A sampai E, kita cari satu-satu yang dikaitkan dengan dengan bacaan. Manakah yang sesuai? Jika kita screening, kita ambil A nih misalkan, Jawa Timur menjadi provinsi dengan kasus dan angka kematian DBD tertinggi. Apakah benar ada? Maka kita cek di setiap paragraf. Yang paling mudah adalah paragraf yang ketiga karena ada angka yang sudah ada. Di sini ternyata angka pertama 2.600 Jawa Timur. Oke, Jawa Timur tertinggi. Kemudian di paragraf kedua disampaikan juga bahwa angka kematian tertinggi di Jawa Timur 47. Maka jelas signifikan. Sudah 2 paragraf menyatakan hal tersebut. Di paragraf 1 kita cek ini secara umum kasusnya hanya disampaikan 13.683. Sehingga untuk menjawab nomor 5 tentunya adalah yang sesuai dengan bacaan adalah opsi A. Bagaimana dengan opsi yang lain? Tentunya Bapak Ibu dengan membaca screening, Bapak Ibu bisa tengali
di opsi E ini jelas salah karena yang peringkat 1 harusnya adalah Jawa Timur. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk nomor 6. Kesimpulan apakah yang ada di paragraf kedua? Jika soalnya sudah seperti ini, maka key-nya di paragraf kedua. Bapak Ibu langsung loncat saja ke paragraf kedua. Di paragraf kedua tadi sudah saya sampaikan berulang-ulang bahwa kasusnya adalah 6.800. Kemudian yang meninggal adalah 43, artinya adalah sangat signifikan. Untuk mengenali kalimat inti biasanya nih ada di depan, ada di akhir, dan juga ada di tengah, seperti itu. Maka cari kalimat umumnya, kalimat-kalimat yang lain yang simpel-simpel itu hanya sebagai penjelasnya. Sehingga secara otomatis kita akan memilih untuk nomor 6 adalah signifikan dari tahun 2018-2019. Berarti E. Bapak Ibu kita lanjutkan nomor 7. Ini sudah verbal tapi dikaitkan dengan kuanti. Berapa persen nih angka kematian? Kematian tadi berarti ada 43. Ada di paragraf kedua. Dari laporan kasus tadi adalah 6.800. Sehingga jika dijadikan persen adalah kondisi awal dibagi dengan totalnya 6.800, Bapak Ibu kalikan dengan 100%. Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu silakan dieliminasi untuk nolnya. Di sini akan tinggal 43 dan 68. Jika Bapak Ibu merasa kesulitan membagi dengan 43 dan 68, silakan Bapak Ibu silakan ditaksir menjadi atau dibulatkan menjadi angka yang lebih enak dibagi. Saya akan bulatkan ke 40, 68 saya akan bulatkan ke 70. Dalam proses menjadikan angka bulat jangan jauh-jauh dari kondisi awalnya supaya hasil akhirnya atau hasil realnya tidak terselang jauh. Baru dikalikan dengan persen tadi. Sehingga nolnya kita eliminasi tinggal 4/7. 4/7 tentunya akan lebih ringan daripada 43 dibagi 68. Kurang lebih hasilnya adalah 0,59%. Setelah itu Bapak Ibu cek opsi jawaban yang senilai atau yang mendekati 0,59 siapa? Tentunya 0,63. Kita tidak pilih di bawahnya. Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk soal berikutnya yaitu terkait dengan sinonim begitu. Sinonim di sini dengan antonim punya trik yang sama. Sinonim dan antonim triknya adalah yang pertama Bapak Ibu, jika memang sama sekali tidak tahu menahu tentang arti dalam soal, maka Bapak Ibu silakan cari arti dari tiap opsi seperti itu. Yang kedua, jika sudah tahu cari arti dari tiap opsi, Bapak Ibu silakan lakukan eliminasi atau penghilangan. Karena kecenderungan mempunyai arti sama, maka salahnya juga besar. Seperti misalkan ini Bapak Ibu, pedagogis. Kalau pedagogis tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui karena ini salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tidak mengetahui nih misalkan, silakan Bapak Ibu cari opsi jawaban yang sama artinya. Bisa dibuatkan dalam bentuk kalimat pelajaran. Ini ada materi pelajaran. Nah, ini mengandung arti yang hampir mendekati. Tidak harus letterlek, tapi bisa dibuatkan dalam sebuah kalimat. Kita tidak akan pilih dua ini. Bimbingan belajar juga hubungannya dengan pelajaran atau materi pelajaran, sehingga tidak akan kita pilih. Jurusan pendidikan hubungannya dengan sebuah pembelajaran. Maka hal yang konstan adalah atau yang tepat, yaitu bersifat mendidik. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu juga harus menambah kosakata baru. Setiap ada sinonim, maka Bapak Ibu silakan mencari nama lainnya. Nama lainnya atau ada hubungannya dengan kata tersebut. Siapakah dia yang ada hubungan dengan pedagogis? Bisa jadi dia adalah ada andragogis. Seperti itu. Ada kemampuan profesional kalau dikaitkan dengan kompetensi guru. Bapak Ibu, kita lanjutkan nomor 10. Ini masih sinonim. Kita nggak tahu nih misalkan cekdam. Di sini ada kata mendalam. Ada konfirmasi mendalam. Sama-sama ada mendalamnya. Bapak Ibu bisa acuhkan untuk soal tersebut atau opsi tersebut. Kemudian di sini ada opsi danau.
Maka silakan Bapak Ibu analogikan danau itu, maka seyogianya dia adalah dalam kondisinya. Maka bisa kita coret, kita tidak akan pilih. Sehingga tinggal dua nih, faktur sama tunggal, sama tanggul. Yang mana yang tepat? Bapak Ibu, kalau ini cek dam, dam di sini kan kita sudah tahu batas kanan kiri sungai yang kita sebut sebagai tanggul. Nah, di sini kenapa dimunculkan faktur? Karena faktur tersebut itu nama lain adalah cek. Kalau kali kata ini itu ceknya berdiri sendiri, maka bisa jadi opsinya B. Akan tetapi cek dam di sini gabung, maka kita akan lebih memilih tanggul. Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk nomor 10. 10 ini juga bahasa ataupun kata yang sering ada dalam dunia pendidikan, yang sering kita sampaikan pada peserta didik, Bapak Ibu. Postulat, jika kita tidak tahu, coba kita pakai trik tadi, kita eliminasi opsi yang mempunyai analogi atau arti sama. Ada martabat, harkat. Martabat ini kan sejenis, tidak akan kita pilih. Ada kewajiban, juga hubungannya dengan harkat, martabat, hak, dan kewajiban. Tidak akan kita pilih. Nah, ditinggal dua nih. Pasti rata-rata itu disisakan dua yang membuat kita bingung. Ambisius. Ambisius itu adalah hal yang sangat jauh nih artinya dengan postulat. Maka otomatis kita pilih A. Bapak Ibu, jika masih dirasa masih bingung di antara dua ini, maka Bapak Ibu silakan buatkan sebuah kalimat. Postulat ini kalau Bapak Ibu buatkan kalimat, saya akan buatkan postulat Einstein, ada postulat juga Kepler seperti itu. Nah, ini sering muncul kalau dalam pembelajaran fisika. Maka postulat Einstein, Bapak Ibu kira-kira artinya, kenapa dikaitkan dengan postulat Einstein? Berarti ini adalah hukum dari Einstein-nya itu. Hukum itu artinya adalah asumsi. Atau kita sebut, biar kosakatanya menambah adalah ada aksioma. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk nomor 11. Di sini ada warkat. Nah, biasanya Bapak Ibu juga akan mengenali di opsi jawaban di ada kata yang akhirannya juga dikasih at, ini at. Nah, seperti itu Bapak Ibu bisa jadikan sebuah patokan. Kenapa berita ini dimunculkan dalam opsi Bapak Ibu? Karena berita itu nama lainnya atau sinonimnya adalah warta. Ini muncul war, ini muncul war. Oh, berarti sudah beda nih. Berarti kita tidak akan pilih. Ada telegram. Telegram itu kan hubungannya dengan pemberitaan. Maka kita tidak akan pilih. Berkah. Tapi kenapa di sini muncul kata warkat? Kenapa muncul berkah? Seolah-olah jauh. Tapi Bapak Ibu coba cari sinonimnya. Oke, banyak yang mengatakan berkah itu dengan kata berkat. Oh, karena itulah dia dimunculkan di opsi sehingga kita tidak akan pilih. Nah, tinggal muncul dua, syarat sama surat. Syarat tentunya itu hal yang harus dipenuhi. Kalau warkat lebih tepat ke surat. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk antonim. Antonim sama tadi seperti saya sampaikan dengan sinonim triknya. Bapak Ibu silakan cari dengan opsi yang mempunyai kesamaan. Pasti dengan mustahil ini seolah-olah adalah hal yang sudah bisa dikerjakan. Berarti kita tidak akan pilih. Nah, berarti trik yang kedua Bapak Ibu, biasanya kalau antonim itu sudah disediakan sinonimnya. Jadi Bapak Ibu jika ada dua opsi yang mempunyai arti sama kita hilangkan dan itu rata-rata adalah sinonimnya. Berarti muskil itu kita bisa mengira-ngira oh sinonimnya rata-rata ini nih mungkinnya. Maka muskil itu adalah sulit. Maka lawannya adalah ringan. Mana yang ringan? Tentunya adalah opsi B. Mungkin andil dan jahil tentunya sangat jauh artinya. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan untuk nomor 13. Ada anomali. Kalau ini hal yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tentunya di sini kita cek aja langsung di tiap opsi ada hal yang ganjil, hal yang aneh, hal yang beda, hal yang abnormal. Nah, ini adalah satu kata yang mempunyai frekuensi ataupun analogi sama. Berarti ini adalah sinonimnya. Berarti hal yang beda atau lawannya adalah normal. Bapak Ibu kita lanjutkan untuk nomor 14. Ini pun tidak asing lagi.
dalam telinga kita ini dalam kelas-kelas bahasa sering muncul nih untuk kata-kata plural. Maka plural itu hubungannya dengan majemuk atau kita sebut sebagai jamak. Lawannya apa? Ya langsung aja tunggal. Bagaimana dengan opsi D? Ini pasti ada jebakan. Kenapa nggak milih ini? Karena ini kita pakai logika, kita analogikan. Ini itu berhubungan dengan sebuah bilangan. Bilangan itu kalau muncul satu ya dua, tiga, dan seterusnya. Bapak Ibu kita lanjutkan untuk nomor 15. Di sini ada kata makar. Nah, makar pun kalau kita sudah tengok di media elektronik, cetak dan sebagainya, ini juga tidak asing. Langsung saja kita ke opsi bayangan. Biasanya makar langsung kita bisa tebak, oh orang itu makar nih, pemberontakan. Nah, berarti hal yang berhubungan dengan pemberontakan adalah pembohongan, bayangan, tipuan. Oh, ini adalah sinonimnya dari makar. Berarti lawannya adalah jujur seperti itu. Bapak Ibu kita lanjutkan nomor 16. Nah ini tentang analogi Bapak Ibu. Analogi berarti hati-hati kalau untuk analogi. Silahkan Bapak Ibu cari hubungan. Mencari hubungan kata dari deret ataupun analoginya. Cari hubungan ini bisa berarti Bapak Ibu melakukan pembuatan padanan kata ataupun antonimnya. Tetapi Bapak Ibu juga jangan melupakan hal lain. Jangan terfokus di sinonim dan antonim. Bapak Ibu juga harus melakukan analogi dengan hal lain seperti sifat atau keadaan. Kemudian ada lagi salah satunya itu adalah kebendaannya atau bendanya dan sebagainya. Jadi perlu dipertimbangkan hal tersebut. Bapak Ibu, siang dan malam ini analisis saya tidak pakai sinonim dan antonim. Karena seolah-olah saya berpikir dalam kondisi siang itu ada pagi, ada sore. Sehingga kalau saya hubungkan dengan malam, maka saya kurang tepat nih. Maka saya pakai sebuah sifat atau keterangan atau kondisi. Maka kalau siang itu berhubungan dengan cerah, malam berhubungan dengan gelap. Maka cerah itu identik dengan putih, gelap identik dengan keruh. Jadi saya akan lebih memilih E daripada A. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu kita lanjutkan kembali soal nomor 17. Di sini ada gurun dan hutan sama-sama ditanya di kiri. Lah ini akan lebih enak. Karakteristiknya apa? Gurun nih karakteristiknya pastinya pasir. Kita sudah tahu. Hutan karakteristiknya adalah banyak pohon. Sehingga opsi yang tepat adalah B. Bagaimana kita tidak memilih dingin dan seram nih? Contoh aja nih. Ya gurun masa dingin kan jelas tidak pas sekali. Hutan seram. Seram ini kan relatif seperti itu. Bagi orang yang suka camping, malah hutan jadi hal yang mengasihkan. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan nomor 18. Nah, ini ditanya satu, kalau tadi nomor 17 ditanya dua. Ini juga kita bisa menggunakan kesifatan. Harimau itu bendanya, kelinci itu juga bendanya. Oh, ini sifat nih. Maka yang di kirinya kelinci, ya kita akan pilih sifat juga. Ini sifat. Berarti di sini sifat kan gitu. Nah, kelinci punya sifat apa kalau buas? Berarti jinak. Bapak Ibu kita lanjutkan. Nomor 19 nih. Ini tiga analogi. Kalau tiga analogi silakan Bapak Ibu menghubungkan atau menjadikan sebuah kalimat. Boleh kanan, kiri, kanan, kiri, tengah atau kiri, tengah, kanan. Bebas. Kita kalau saya kanan nih. Kanan pilot ada di pesawat, pesawat lewati udara. Yang tepat tentunya adalah yang B Bapak Ibu. Masinis itu ada di kereta, kereta itu melewati rel. Bapak Ibu kita lanjutkan untuk nomor 20. Ini sama-sama ditanya di kanan. Biasanya hubungannya dengan karakteristik. Subtropis kita akan berpikir nih, oh berarti dia ada tropis. Ini siapa? Oh iklim. Cemara, ada pohon lain. Oh berarti dia karakteristik pohon. Sepertinya seperti itu. Analoginya hubungkan ya Bu, Bapak. Selanjutnya adalah nomor 21. Ini adalah penalaran kuanti.
Penalaran kuanti yang muncul yang pertama adalah deret. Bapak Ibu silakan, deret itu ada dua, deret angka sama huruf. Jika ketemu deret angka, Bapak Ibu triknya adalah silakan Bapak Ibu cari karakteristiknya dulu. Karakteristik dari angka-angka yang dimunculkan dalam deret. Jadi jangan langsung main kali bagi tambah kurang, nggih. Itu biasanya Bapak Ibu yang terjebaknya di situ. Bapak Ibu, karakteristiknya apa? Utamakan cari yang akar sama pangkat. Ini utamakan cari itu dulu. Kalau ini nggak nemu, baru yang kali, bagi, kurang, dan tambah. Nah, kalau ini nggak nemu, dua-duanya ini nggak nemu, baru yang kedua Bapak Ibu silakan pakai pola loncat. Loncat itu seperti ini nih, saya misalkan Bapak Ibu dari 64 ke 6, ini loncat 1. 64 ke 1, ini loncat 2. Tetapi itu langkah terakhir ya Bapak Ibu, jika karakteristiknya tidak muncul. Nah, di sini kita temukan dulu. Karakteristik yang pertama adalah yang jadi prioritas adalah akar sama pangkat. 64 dan 25. Ini kan pangkat Bapak Ibu, karakteristik sifat pangkat. Maka silakan Bapak Ibu dikonversi atau diganti. 25 menjadi 5 kuadrat. 64 berarti 4 pangkat 3. Bapak Ibu jika ketemu pangkat ataupun akar itu ada dua, maka Bapak Ibu pengerjaannya harus fokus di pangkat. Berarti kinya itu di situ. Ya, temukan kinya. Berarti kinya itu di situ. Nah, 6 bagaimana? Tinggal kita lanjutkan. Kita coba-coba saja. 6 itu kirinya 4, ini 5. Oh, berarti 6 nih. Nah, kenapa jadi 6? Berarti dipangkatkan 0. Dipangkatkan 1 Bapak Ibu ya. Kalau pangkat 0 jadinya 1 dong. Nah, dipangkatkan 1. Nah, di sini 3, 2, 1. Oh, pangkatnya turun nih. Berarti 0, min 1, nanti min 2. Berarti di sini 7, 8, 9. 7 pangkat 0, nama lain 1. 8 pangkat negatif 1, 1/8. 9 pangkat negatif 2 lah di sini. 1/8, 1. Bapak Ibu, kami mohon maaf jika kemarin pada saat tryout pertama kali, untuk soal nomor 21 ini opsi A sama pertanyaan 1/8 ini tidak muncul simbolnya, kami mohon maaf. Sebenarnya yang benar seperti ini. Kemudian untuk nomor 22 nih Bapak Ibu. Oke, temukan trik yang tadi. Apakah ada angka pangkat? Oh, ini pangkat. Ini pangkat. Ini kan pangkat. Maka Bapak Ibu langsung konversi. 49 itu adalah 7 kuadrat. Kita cek dulu yang mudah. 125 itu kan 5 pangkat 3. Oke, kita tuliskan menjadi 5 pangkat 3 Bapak Ibu. 64 adalah 4 pangkat 3. Di sini ada 128. Jika Bapak Ibu tidak tahu 128 itu pangkat berapa, silakan Bapak Ibu diulang kembali pelajarannya tentang faktorisasi prima. Yaitu Bapak Ibu bagi angka dari yang kecil dulu, yaitu 2. 2 kalau nggak bisa silakan naik. Dibagi 2 yaitu 64 dan seterusnya. Nggih. Dicoba Bapak Ibu. Sehingga 128 itu adalah 2 pangkat 7. Setelah ketemu angka-angka seperti ini, Bapak Ibu coba hubungkan angka-angka kanan kirinya. Kok ini ada hubungan? Yaitu 2 yang awalnya basis jadi pangkat, 7 awalnya pangkat jadi basis. Sehingga pasti di sini yang nama lain dari 243 tak perlu kita faktorisasi prima. Maka langsung saja pasti ini 3 pangkat 5. Sehingga kanannya dari 64 siapa ya? Ini dari 4 pangkat 3, 3-nya jadi basis, 4-nya jadi pangkat. 3 pangkat 4 itu siapa? Yaitu 81. Bapak Ibu kita lanjutkan kembali untuk soal nomor 23 ya. Nah, di sini apakah ada angka pangkat? Ada 4. Tapi kalau 1 Bapak Ibu abaikan. Kalau 2 bisa jadi Bapak Ibu kinya di situ. Nah, kalau seperti ini berarti diabaikan. Berarti tidak ada angka pangkat, tidak ada angka akar. Polanya apa? Pakai kali juga nggak ada nih jauh. Berarti pakai pola penjumlahan. Kenapa pakai pola penjumlahan nih? Karena dari kiri ke kanan semua angkanya adalah naik. Kita tuliskan kembali Bapak Ibu untuk prosesnya.
2, 4, 10, 28 sama 82. Bagaimana kita mengerjakan? Maka ya kita tambahkan naik 2, naik 6, naik 18, naik 54. Naik berapa nih? Nah, Bapak Ibu untuk mengetahui naik ini, maka Bapak Ibu hubungkan 2, 6, 8, 5, 4 ini. Ini kan kali 3. Ini kan juga kali 3 nih. Kali 3. Maka berikutnya adalah pasti kali 3. 54 dikalikan 3 itu adalah 162. 162 kita tambahkan 82 tentunya adalah 244 Bapak Ibu. Bapak Ibu kita lanjutkan kembali, masih kurang lebih 7 soal. 24 Bapak Ibu. Oke, di sini untuk deret huruf. Deret huruf triknya. Untuk deret huruf. Triknya adalah silakan Bapak Ibu cari hubungan atau lanjutan dari deret hurufnya, dari huruf-huruf yang ada di deret. Kalau ini tidak nemu, Bapak Ibu silakan pakai loncat. Loncat seperti yang di fungsi deret tadi, deret angka. Dan yang ketiga, Bapak Ibu jangan dikonversi. Jangan dikonversi. Kalau dikonversi nanti akan terlalu lama waktunya. Konversi itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah A dijadikan huruf ke-1, B huruf kedua. Nah, ini akan lama waktunya. Coba kita kerjakan Bapak Ibu dengan teknik ini. Oke, yang pertama adalah di sini ada AB, ada AB, ada AB. Oh, berarti kita akan cek. Oh, berarti di sini pasti AB. Maka berikutnya juga ada AB. Maka opsi jawaban semua AB depannya. Gitu. Nah, sekarang lihat nih untuk deret ketiga di sini A. A ke E itu kan selangnya tulis aja B, C, D, E. Berarti 3 huruf. F, G, H, I, J, K, L. Di sini M, N, O, P. Di sini adalah G. Berarti A, B, M dan A, B, G. Baik, kita lanjutkan. Satu terakhir untuk deret huruf. Langsung saja. T, U, V ya. Kita lanjut cari lanjutannya. W, Eko. Berarti di sini Y dan di sini Z. Cari yang belakangnya Y dan Z. Ini Y, ini Z. Ini Y, ini Z. Oh, berarti A, B salah. C juga salah. Tinggal C sama D salah. Tinggal C dan E. Bapak Ibu, selanjutnya ya kita tentukan dua huruf berikutnya. Nah, ceknya dari sini. QR, ST, UV, WX, YZ. Maka sebelum QR tentunya adalah OP. Sebelum OP adalah MN. Oke, otomatis jawabannya adalah C. Bapak Ibu, berikutnya adalah untuk aljabar atau penalaran kuanti. Triknya bagaimana untuk aljabar? Bapak Ibu, aljabar ataupun soal cerita, triknya adalah sudah diberikan dalam soal. Biasanya seperti itu. Biasanya nih ya, tapi tidak menutup kemungkinan tidak. Maka trik yang pertama adalah Bapak Ibu silahkan coba hubungkan angka-angka yang disediakan dalam apa? Ya dalam soal. Nah, itu karakteristiknya. Nah, setelah Ibu menghubungkan angka nanti akan ketemu nih. Oh, cara cepatnya berarti menggunakan pola seperti itu. Oke, kita temukan key-nya. Ini kita baca dulu. Soal ini adalah, ini juga kami mohon maaf Bapak Ibu. Jika kemarin untuk simbol akar ini tidak nampak di soal seperti itu. Akar 28 dikurangi 3 dikali akar 28 dikurangi 3 sampai tak hingga ya. Ini titik-titik ini sampai tak hingga. Maka ini tidak boleh tentunya kita langsung kurangi karena ini adalah posisinya sebagai kali. Maka nggak boleh kalau dikurangi langsung. Nah, ini kalau cara manual ini akan dimisalkan dengan X dan tentunya akan memakan waktu agak lama. Nah, seperti trik tadi, Bapak Ibu, di sini muncul ya key-nya di mana? Key-nya itu muncul angka 28 dikurangi 3 muncul terus nih. Maka Bapak Ibu perlu curiga kenapa dimunculkan terus. Maka Bapak Ibu di sini ternyata Bapak Ibu cari 28 itu Bapak Ibu analogikan, cari faktor dari berapa kalau dikalikan hasilnya 28, jika dikurangi hasilnya 3.
Siapakah dia? Maka hasilnya adalah ya 7 dan 4. 7 kali 4, 28. 7 kurangi 4, hasilnya adalah 3. Selesai. Kalau ditanya di sini adalah negatif, maka ambil yang terkecil nilainya. Jika nanti yang ditanya itu adalah positif, 28 plus 3, angka 28 sampai tak hingga, maka ambil yang terbesar. Jadi kalau ini positif, yang ini kalau ditanya negatif. Begitu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan nomor 27. Dengan trik yang sama, cari karakteristiknya. Kalau nomor 27 ini kan ditanya atau kita disuruh membandingkan antara nilai Z dan A itu lebih besar yang mana gitu, oke? Lebih besar yang mana? Maka kalau A-nya sudah pasti nilainya ini, kita cari ini nilai Z yang ini. Nah, kita tuliskan Z sama dengan 57 pangkat 88 dikurangi 57 pangkat 87. Oke, kalau cara manual, Bapak Ibu akan mengerjakan pakai cara distributif. Bapak Ibu bisa nanti dicari sendiri pakai cara ini. Nah, cara cepatnya adalah Bapak Ibu seperti tadi hubungkan. Kok ini 57 muncul 2 kali, pangkatnya juga berkurangnya cuma 1 kali. Maka kalau ada seperti ini, ambil pangkat terkecil dengan bilangan dasar yang sama. Maka ini saya akan tulis 57 pangkat 87. Setelah itu, karena ini dikurangi, maka ini dikali dengan pengurangan dari basisnya yang awalnya sama-sama 57 berkurang 1. Berarti 56. Nah, inilah nilai Z-nya. Nah, kalau nilai Z-nya ini kemudian nilai A-nya cuma 57 pangkat 87, sedangkan Z-nya ada ketambahan kali 56, tentunya akan lebih besar Z daripada A. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kembali untuk soal nomor 28 ya. Oke. Oke, di sini juga terkesan sederhana soalnya. Maka Bapak Ibu kalau cara manual kan ini dikali dulu, kemudian ini dikali dulu, seperti itu. Bapak Ibu di sini triknya adalah munculkan seperti yang saya sampaikan tadi. Cari karakteristiknya, Q-nya di mana? Q-nya itu biasanya selain angkanya sama, kalau ini kan angkanya beda-beda. Nah, tapi selain angkanya sama itu karakteristik, kalau angkanya beda-beda malah justru pembedanya sendiri yang itu jadi kata kunci. Kok bisa? Iya, karena dari depan ini dari negatif 23 sampai 4 ini kan enggak ada komanya. Ini kan dia angka angka bulat begitu. Nah, Bapak Ibu ingat, angka bulat jika dikurangi dengan desimal, ini kan bulat dari sampai sini kan bulat, dikurangi 5,66 desimal, itu hasilnya adalah desimal. Maka Bapak Ibu akan eliminasi opsi E. Begitulah. Kemudian dengan kata kuncinya adalah ini 5,66, Bapak Ibu ambil desimalnya saja, yaitu yang 0,66. Setelah ketemu 0,66, silakan Bapak Ibu genapkan menjadi angka bulat. Oke, genapkan jadi angka bulat. Ya, 0,66 itu kalau digenapkan menjadi angka bulat yang terdekat siapa? Ya 1. Sehingga 0,66 menuju ke 1 kurang berapa? Ya tinggal 1 dikurangi 0,66. Hasilnya adalah 0,34. Siapakah yang terdekat dengan 0,34? Ya, cari opsi jawaban yang belakangnya 0,34. Berarti kita akan milih A. Bapak Ibu, kita lanjutkan nomor 29. Nah, ini soal cerita. Nah, trik soal cerita sama Bapak Ibu, tapi tentunya Bapak Ibu harus pahami soalnya, pahami soal dengan detail. Jika ini sudah paham betul, Bapak Ibu pasti akan menemukan Q-nya. Oke. Nah, Q-nya itu rata-rata ditampakkan di soal, berarti ada di soal Bapak Ibu. Kalaupun tidak ada, maka key atau kata kunci di soal itu bersifat tersirat begitu. Oke, kata kuncinya di mana ini ya? Tentunya Bapak Ibu sudah membaca soal ini. Jika ada 2 bilangan ditambah hasilnya 30, kata kuncinya adalah hasil kali maksimum. Maka ini sebagai key-nya. Nah, jika kita sudah tahu Q-nya, cara cepatnya adalah kalau hasil kali maksimum, maka hasil penjumlahan dari 2 angka tadi, A dan B, kita cukup bagi 2, di mana hasilnya adalah 15. Artinya,
A-nya nilainya 15, B-nya juga 15. Sehingga kalau hasil kalinya berarti ya 15 kali 15, yaitu 225. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan nomor 30. Nah, tentunya Bapak Ibu harus membaca detail, baca dulu, kemudian temukan key-nya. Key-nya adalah di bacaan. Key-nya di mana? Di sini nih. Banyak pilihan yang dibentuk itu adalah key-nya. Nah, kata itu menyuruh kita untuk mengerjakan soal ini pakai cara apa? Itu maksudnya itu di situ key-nya. Nah, cara kalau ada ketemu seperti itu, ini adalah pakai kombinasi. Oke. Nah, Bapak Ibu juga bisa menambah kosakata untuk menjelaskan apa saja sih soal-soal yang berkaitan dengan kombinasi. Ada yang disebut dengan peluang, ada yang disebut dengan permutasi. Silakan Bapak Ibu, ini satu bab dengan soal nomor 30. Ini kategorinya hot Bapak Ibu. Baik, kenapa? Alasannya apa? Begitu kita pakai kombinasi, alasannya adalah karena kita disuruh untuk menentukan banyak pilihan yang dibentuk dan ini sifatnya adalah bebas tanpa ada aturan. Kalau permutasi itu ada aturannya. Seperti kalau peluang itu nilainya kurang dari atau maksimal 1. Sedangkan opsi jawaban semua lebih dari 1. Oke, kalau cara manual ini dari 5 anggota akan dipilih 2, berarti 5 kombinasi 2. Nanti dikali ya, kalau cara itu dikali, kemudian 2 pasang untuk bermain ganda, berarti 3 kombinasi 2, karena sudah hilang 2. Nanti dikali kalimat terakhir, yang dipakai pemain tunggal boleh bermain ganda sekali, berarti 2 kombinasi 1. Nanti Bapak Ibu silakan cari. Ini manualnya seperti ini. Nah, cara cepatnya, Bapak Ibu tinggal bagi saja dari 5 faktorial. Oke, kalau kombinasi dan permutasi itu sudah pakai faktorial. Dari 5 karena 5 anggota, kemudian kita bagi dari 2 pasang bermain ganda dan dua orang bermain tunggal dan 2 pasang bermain ganda. Langsung aja dibagi 2 faktorial. Nanti dikalikan di sebelahnya kalimat terakhir, peraturan yang dipakai bahwa pemain tunggal boleh bermain ganda sekali. Berarti 2 negatif 1 faktorial. Sama dengan 5 faktorial kita bagi. Ini kita bagi adalah 2 kurangi 1, 1 faktorial. Jadi tinggal 1 faktorial itu bernilai 1. 2 faktorial itu ya 2 faktorial. Ya tinggal 2 faktorial. Nah ini kita jabarin aja nih. 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Habis 5 kali 4 kali 3 hasilnya adalah 60. Bapak Ibu, berikutnya adalah terkait nomor 31. Seperti saya sampaikan tadi, Bapak Ibu harus baca. Setelah baca, cari clue-nya atau kata kuncinya. Clue-nya di mana? Oke, clue-nya adalah di bekerja bersama. Karena kalau dia masing-masing, ini kerjanya. Nah, kalau ada kata-kata bekerja sama, ini sebagai key, cara cepatnya adalah Bapak Ibu tinggal kalikan dari masing-masing dia bekerja ini. Setelah itu penyebutnya tinggal ditambah. Jadi nanti kalau 3 orang, berarti ya penyebutnya tinggal ditambah. Berapa orang dari masing-masing kerjanya. Yang sebagai pembilang tinggal dikali. Baik Bapak Ibu, ini adalah kondisi penuh. Jadi kalau misalkan dia ingin mengerjakan secara utuh atau secara full, maka ini jawabannya. Tetapi kan dia hanya ingin mengisi drum sebanyak 2/3, maka di sini dikali 2/3. Oke Bapak Ibu, kita akan kerjakan. Kalau ini ada 15 kali 9, saya sarankan tidak usah dikali supaya angkanya tidak gede. Tinggal 15 tambah 9 itu adalah 24 dikali dengan 2/3. Bapak Ibu silakan dicoret nih. 24 dengan 2 ketemu 12. 9 dengan 3 kita eliminasi dapat 3. 3 dengan 12 kita eliminasi dapat 4. Sehingga hasilnya adalah 15/4 begitu. Oke. Maka jawabannya adalah E. Silakan Bapak Ibu berkreasi dengan penerapan kata kunci ini. Kalau 3 orang bagaimana nantinya?
Oke, kita lanjutkan untuk nomor 32. Tentunya Bapak Ibu harus baca, setelah dibaca, temukan kata kuncinya. Kata kuncinya di mana? Kalau ada perbandingan yang sudah dinampakkan dalam soal, nah, kata kuncinya adalah Om Budi. Di sini Budi lagi. Oh, berarti itu Budi sebagai K-nya. Nah, cara pengerjaannya gimana? Berarti budinya tinggal taruh di tengah, kanan kirinya bebas. Di sini A, di sini C, mau di sini C, di sini A juga tidak apa-apa. Saya sebut A, B, C saja. Nah, di sini A banding B kita tuliskan adalah 3 banding 4. Maka ditulis 3 banding 4. Kemudian perbandingan Budi dan Cecep 3 banding 2. 3 banding 2. Setelah itu silakan Bapak Ibu kalikan miring. Nah, yang miring berarti 3 kali 3 9, yang lurus juga dikalikan lurus. 12 dan yang ini 8. Artinya adalah A ini miliknya adalah 9. B ini miliknya adalah 12. C ini miliknya adalah sekarang menjadi 8. Baru ke pertanyaan. Jumlah dari usia. Jumlah ini juga Q lagi sebagai kata kunci. Jumlah usia mereka adalah 58. Maka usia Cecep berapa? Maka langsung saja. Cecep sama dengan, tadi kan punya 8 nih. 8 dibagi, karena kuncinya adalah Q, maka silakan Bapak Ibu dijumlahkan saja dari penjumlahan perbandingannya. 9, 12, dan 8. Hasilnya adalah 29 dikali dengan totalnya. Maka kita bisa eliminasi dapat 2, 16. Itulah usia si Cecep. Bapak Ibu kita lanjutkan, masih 7 soal lagi. Nah ini sebuah camp. Ya, kata kuncinya di mana? Ini kalau ada orang, hari dan orang. Oh, berarti kan besarannya masih sama nih, orang hari. Berarti konsep ini pakai yang disebut yang namanya adalah perbandingan. Nah, perbandingan ada dua, senilai sama tak senilai, Bapak Ibu. Bapak Ibu, silakan dibuka-buka lagi. Senilai itu yang seperti apa? Tak senilai itu yang seperti apa? Bapak Ibu, kita akan jadi untuk kalimat ini dalam soal tidak akan diberikan. Ya, jadi Bapak Ibu ini sifatnya adalah tersirat. Nah, kalau tak senilai itu kirinya naik, kanannya turun. Kalau ini sama-sama naik nilainya. Oke, kita cek ya. Awalnya 150 orang, kita tuliskan. Nah, di mana 150 orang itu akan mampu memakan cadangan makanan selama 45 hari. Ini awalnya. Tetapi setelah 10 hari, otomatis nih Bapak Ibu, sudah berjalan waktu yang awalnya 45 berkurang 10 sehingga tinggal 35 hari. Sehingga 35 ini adalah realnya dari 150 orang. Nah, kemudian setelah 10 hari 25 meninggalkan pengungsian. Artinya adalah orangnya sudah berkurang 25 sehingga tinggal 125 orang. Nah, ini pertanyaannya, kalau orangnya 125, maka ini cadangan makanan akan habis dalam berapa hari? Nah, Bapak Ibu pakai logika untuk mengetahui perbandingan apa itu. Nah, kita cek 150 ke 125 kan nilainya turun. Nah, kita pakai logika sekarang. Kalau orangnya 150, maka cadangan makanan akan bertahan sampai 35. Nah, kalau orangnya sedikit, maka tentunya cadangan makanannya akan bertahan lebih banyak daripada 35. Makannya juga pasti sedikit kan gitu. Nah ini tanda pandangnya beda, maka ini pasti perbandingan tak senilai. Begitulah. Kalau sudah tahu tak senilai, cara pengerjaannya adalah tinggal dikali dengan temannya. Jadi 150 kan temannya 35. Kalikan aja. Nah, sama dengan 125 ini temannya X. Nah, begitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu silahkan dieliminasi. 125 dengan 150 ini. Sama-sama dibagi 25 dapat 6, dibagi 25 dapat 5. Ini 5 dengan 35 bisa eliminasi, bagi 5 hasilnya habis, dibagi 5 hasilnya 7. Maka 6 kali 7, 42. Inilah nilai X-nya. Bapak Ibu kita lanjutkan kembali. Nah, jika dihitung dengan lama berhentinya, ini triknya di mana atau key-nya di mana? Di kecepatan.
Nah, itu adalah sebagai key-nya. Bapak Ibu, jika ketemu soal seperti ini kita harus uraikan dulu ya. Nah, ini sangat termasuk kategori soal hot Bapak Ibu. Oke, hotnya di mana? Bapak Ibu, kita cek kalau dengan lama berhentinya, berarti ini kasus berhenti, maka ada T1 saya sebut, nah, ada V1-nya berapa? 45. Kemudian kalau tidak berhenti, berarti dia lancar, kita sebut T2, maka di sini V2, yaitu 54. Nah, kalau berhenti dengan lancar, itu tentunya waktunya yang lancar akan lebih cepat. Nah, kasusnya seperti ini, kan kasusnya adalah tentang kecepatan. Padahal kita tahu kecepatan punya rumus S per T. Kita tidak bisa mengerjakan pakai ini kalau cuma diketahui V dan V. Oke. Nah, maka kita pakai yang disebut istilahnya adalah kelipatan. Oke. Nah, kelipatan. Kenapa pakai kelipatan? Alasannya apa? Pasti kasusnya ini berbeda, tetapi kan jarak tempuhnya sama. Begitu. Maka jarak tempuh itu S, sehingga S1 sama dengan S2. Sehingga kita pakai kelipatan atau pengerjaannya pakai KPK. Nah, kita cari faktorial dari atau faktorisasi dari 45, yaitu dibagi dengan 2, 2 nggak bisa 3, dan seterusnya, yaitu menjadi 3 kuadrat kali 5. Kemudian kalau 54 kita faktorisasikan dibagi 2 dan seterusnya, kita hasilnya adalah 2 kali 3 pangkat 3. Dari kasus ini KPK itu adalah semua angka masuk, berarti 2 kali 5. Dan jika ini sama-sama 3, ambil pangkat tertinggi. Nah, jadi hasilnya adalah 270. Berarti jaraknya sama, yaitu 270 Bapak Ibu. Sehingga kalau udah ketemu jaraknya 270, kita tinggal cari T. T itu adalah jarak dibagi kecepatan. 270 kita bagi 45, 270 kita bagi 54. Yang ini dapat 5, yang ini dapat 6 jam. Sehingga berhentinya berapa jam? Berhentinya 6 kurangi 5 sama dengan 1 jam Bapak Ibu. Sama dengan 1 jam. Nah, 1 jam ini dijadikan menit, jadinya adalah 60 menit. Nah, di sini pertanyaannya adalah berapa menit bus berhenti setiap jamnya? 60 dibagi kondisi lancar, dibagi 5 jam. Nah, di sini adalah 12 menit setiap 1 jam atau setiap 1 kali berhenti. Nah, ini termasuk soal hot Bapak Ibu, di mana kita harus mengerjakan dengan detail. Triknya adalah seperti itu. Pakai kelipatan. Baik Bapak Ibu, masih 6 soal lagi. Insya Allah ini tepat waktu. Bapak Ibu, soal berikutnya adalah terkait dengan penalaran logis. Triknya adalah di sini hati-hati. Jika muncul kata implikasi, muncul kata konjungsi, maka usahakan pakai rumus dalam pengerjaannya. Kalau hanya sekedar pakai bahasa ataupun melogika pakai bahasa saja, maka seolah-olah nanti akan ketemu jawaban D. Dan ini menjebak sekali. Dan ini adalah salah begitu. Oke, salahnya di mana? Oke, kita cek Bapak Ibu. Jika Badu rajin belajar, kita simbolkan itu P, dan ini konjungsi, itu simbolnya adalah V terbalik, patuh pada orang tua kita simbolkan Ki, maka itu adalah implikasi, tanda panah, ayah beli sepeda, itu R. Ini premis 1. Premis 2, ayah tidak itu berarti negasi. Tidak beli sepeda berarti tidak R. Maka kesimpulannya apa? Kalau ini ada negasi, awalnya adalah positif, maka ini disebut dengan, silakan Bapak Ibu pelajari kembali, ada modus ponen, ada modus tolen, ada silogisme. Nah, kalau negatif itu atau negasi disebut modus tolen. Maka kesimpulannya adalah silakan Bapak Ibu negasikan premis 1. P dan Q. Lah ini loh, jika awalnya dan, dia akan berubah kalau dinegasikan akan menjadi atau. Atau itu disjungsi, simbolnya V gitu ya. Negasi P berarti. Kemudian negasi di Q, ya negasi Q. Nah, masuk opsi jawaban yang tepat adalah C. Negasi P berarti Badu tidak rajin belajar atau Badu tidak patuh. Baik Bapak Ibu, 35 ini tidak ada implikasi, tidak ada disjungsi, tidak ada konjungsi, maka kita tidak pakai rumus. Pakai apa? Pakai logika biasa. Tetapi hati-hati, kalau logika biasa itu tidak boleh dari yang awalnya itu semua get wisata pandai bahasa asing, tidak boleh dibalik kanan ke kiri. Tidak boleh Bapak Ibu mengatakan yang pandai berbahasa asing itu adalah semua get. Nah, itu yang salah. Oke, maka di sini saya akan simpulkan kalau dia dikatakan semua get, dia itu pasti bisa.
bahasa asing. Berarti kalau dia bukan get, si Juna bukan get, maka kita tidak bisa menyimpulkan dia bisa. Dia kadang-kadang bisa, kadang-kadang dia tidak bisa. Berarti opsi A ini salah kalau Bapak ini. Ini mengejas. Jawaban B ini juga mengejas, dia bisa. Maka yang tepat adalah E. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan nomor 37. 37 ini adalah terkait dengan penalaran analitis. Penalaran analitis ini adalah logika urutan. Maka triknya adalah silakan Bapak Ibu cek key-nya di sini. Oke, yang pertama adalah key adalah anak kedua di belakang P. Otomatis P duluan daripada Q. Berarti tengahnya ada orang. P bukan anak kedua. Berarti bisa jadi depannya ini ada 2 kosong. R di suatu tempat di depan S. Maka R dan S ini tentunya akan duluan R. Berarti bisa jadi ini R, ini S. Ini saya kasih angka 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini T. T bisa jadi di sini. Ini kemungkinan pertama. Pertanyaannya adalah T dapat menempati semua posisi kecuali berapa? Ingat, posisi 3 pasti diisi oleh P. Oke, kemudian P bisa menaiki posisi berapa? Menaiki posisi 3 dan posisi 1. 1 bisa, asalkan 2 tidak bisa dia. Maka kalau P di posisi 1, maka di sini P, maka di sini akan diisi Q. Sehingga R di sini bisa, S di sini bisa, T di sini bisa. Nah, kalau T di sini juga bisa, maka di sini R bisa, S bisa. Posisi T di sini bisa, maka di sini R bisa, di sini S bisa. Maka di sini P, ini P, seperti ini P, ini Q, seperti itu. Oh ini kalau ini P berarti ini Q. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Artinya adalah T tidak bisa menempati semua posisi kecuali siapa? Kecuali di urutan ketiga. Karena pasti diisi oleh si P dan Q. Bapak Ibu kita lanjutkan 3 soal terakhir. Yaitu ini juga soal analitis aja. Di sini ada 4 orang. Melakukan apa? Ya Q-nya adalah di bertanding. Q-nya adalah di situ. Kalau ada kasus bertanding, silakan Bapak Ibu gunakan papan catur. Oke, apa saja sih yang menggunakan papan catur? Yaitu bisa jadi jadwal. Jadi jika ada soal terkait dengan jadwal pelajaran, kemudian ada jadwal piket, silakan menggunakan papan catur. Nah, clue-nya di sini ada 6 kali pertandingan, 1 kali menang adalah poin 100. Berarti kita buatkan dulu papan caturnya dari 4 orang itu. Angela, Lilian, Mary, Cindy. Di sini Angela, Lilian, Mary, dan Cindy. Kita buatkan. Oke. Kita buatkan lagi untuk garis yang terakhir. Kemudian di sini. Oke, kita akan eliminasi yang tidak bertanding sesama dia, sesama namanya. Oke, baru kita masuk ke opsi. Ke pertanyaan di sini, Cindy dikalahkan oleh Angela. Berarti Angela akan menang lawan si Cindy. Ini Angela lawan Cindy, dia menang poin 100. Berarti yang di sini poinnya 0 karena Cindy lawan Angela. Kemudian yang berikutnya, Lilian mengalahkan 2 orang, Angela dan Cindy. Oke, kita cek. Lilian mengalahkan Angela, berarti di sini 100 dan di sini 100. Berarti Angela Lilian 0, Cindy dengan Lilian dia 0. Kalimat terakhir, Mary mengalahkan Lilian, Angela, dan Cindy. Oke, Mary mengalahkan 3 orang. Berarti ya udah otomatis nilainya 100 nih. Oke, berarti di sini 0, 0, 0. Berarti di sini A dapat poin 100, B L dapat poin 200, ini 300 dan ini 0. Selalu kalah. Baik, pertanyaan 38. Berapa pertandingan dimenangkan Lilian? Tadi 2. Kemudian siapa yang selalu kalah? Yaitu si Cindy, poinnya 0. Kemudian yang terakhir, siapa yang mendapatkan 200? Ini adalah Lilian. Alhamdulillahirrahmanirrahim Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Demikianlah pembahasan untuk kali ini terkait dengan TPS. Mohon maaf jika tergesa-gesa Bapak Ibu.